Halo teman-teman, saya Putri Halimah Tanjung dengan NIM 0503231006, Prodi Perbankan Syariah 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sistem keuangan Islam dengan matkul ekonomi keuangan dan moneter. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi teori sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang merupakan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban zakat dan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Lalu, prinsip sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendasarinya, yang membedakannya dengan sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Yang pertama, keadilan dan keseimbangan. Kedua, berbagi risiko dan keuntungan. Tiga, investasi yang halal dan etis. Berikutnya, Al-Quran dan hadis mengatur sistem keuangan Islam. Di dalam sistem keuangan Islam, Al-Quran dan hadis juga mengatur sistem keuangan Islam dengan memberikan panduan yang komprehensif mengenai sistem keuangan Islam. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis membentuk dasar dari sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Implementasi sistem keuangan Islam di Indonesia. Sistem keuangan Islam telah menjadi alternatif yang menarik bagi sistem keuangan konvensional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sistem keuangan Islam telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan sistem keuangan Islam di Indonesia dimulai dengan didirikannya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada tahun 1991. Sistem keuangan Islam di Indonesia mencakup berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Lalu, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia atau BI memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan Islam. Dan yang terakhir, tantangan dalam penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia. Meskipun sistem keuangan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan produk keuangan syariah. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, kompetisi dengan sistem keuangan konvensional. Keuangan syariah harus bersaing dengan sistem keuangan konvensional yang sudah lebih mapan dan memiliki basis nasabah yang besar. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga ahli dan profesional yang memahami prinsip-prinsip syariah masih terbatas. Ini dapat menghambat perkembangan industri keuangan syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, sistem keuangan Islam berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Sistem keuangan Islam juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.